2, 1. Oke, ini saya mulai. Monggo Pak Tarjo untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu Guru, peserta meeting pada malam hari ini. Dan sebelumnya tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus juga kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati Bapak Hartanto SPD MPD dan narasumber sebagai tim IT Pak Budi Sri Maryatmo SPD yang kami hormati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan pendalaman berkaitan dengan pemanfaatan akun PDK yang harus kita miliki dan harus kita manfaatkan untuk menunjang tugas-tugas kita keseharian dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini ada 2 agenda yang harus kita pahami bersama atau kita pelajari bersama. Yang pertama berkaitan dengan akun PDK yang baru saja kita aktifasi dan pemanfaatannya di dalam pembelajaran ataupun pemanfaatannya dalam melengkapi administrasi kegiatan kita supaya bisa terkonek dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, kita akan mempelajari atau kita belajar bersama bagaimana kita mengupload administrasi pembelajaran kita, perangkat pembelajaran kita melalui yaitu akun PDK tersebut. Nanti bagaimana kita mengubah ke PDF dan bagaimana kita mengupload, nanti akan kita pelajari bersama Pak Budi Maryatmo. Untuk itu pada Bapak Ibu peserta meeting pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti, mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan ataupun meeting pada malam hari ini dapat mengikuti dengan baik, dengan lancar sehingga dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari berkaitan dengan yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Guru bahwa atau teman-teman semuanya bahwa kegiatan ini sangat penting sehingga ini harus betul-betul kita pahami dan betul-betul kita cermati sehingga di dalam perjalanan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini. Bagi yang beragama Islam kita buka dengan bacaan basmalah bersama dan untuk yang agama lain bisa menyesuaikan. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan kepada Pak Budi Sri Maryatmo untuk selanjutnya menyampaikan materi pada malam hari ini. Selamat mengikuti kepada teman-teman semuanya dan saya ingatkan juga bahwa selama kegiatan ini berlangsung, Pak Budi menyampaikan materi, tolong untuk dicermati terlebih dahulu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Demikian, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Budi Sri Maryatmo SPD. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Untuk waktunya tentunya pada pertemuan malam hari ini kita sesuai jadwal sampai pukul 20.30, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau Ibu Bapak ada pertanyaan yang perlu kita jawab, ya nanti kita menyesuaikan saja. Terlebih dahulu saya sapa ada di sini, sementara ada 10, ada saya, ada Bu Deni Setiawati, ada Bu Herma Rusdianawati, ada Bu Lusita Indriaswati,
ada Bu Maryati, ada Bu Retno Prawati, ada Bu Septi Purwaning Tias, Bu Siti Rohayati, Bu Sri Haryani, dan Bapak Sutarjo. Dan tentunya tadi yang sudah disampaikan Bapak Tarjo, tentunya ini nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang nanti tentunya bisa bergabung di acara webinar pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja Ibu Bapak, mohon nanti dari Pak Tarjo atau mungkin Bu Seti bisa checking speaker saya, kalau sekiranya kurang maksimal atau tidak begitu jelas mohon diingatkan. Lanjut Ibu Bapak, sesuai dengan yang sudah kita pahami bersama tadi, di sini kita acuannya di Judis ini Bu Bapak nggih, EKTSP, dan ini resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini dan untuk tahun pelajaran ini dan tahun-tahun berikutnya kita nanti akan lebih familiar, lebih terbiasa untuk menggunakan aplikasi Office 365 di OneDrive. Mungkin saya bisa garis besarnya dulu. Nah, ini Bu Bapak, KTSP kita, terus ada dokumen tadi yang sudah kita pahami bersama, ada dokumen 1, dokumen KTSP-nya, dokumen 2 itu dokumen silabusnya ya. Ini ada silabus, terus dokumen 3 ada RPP dan dokumen pendukung KTSP, format-format yang harus dilengkapi. Kita nanti fokusnya di maaf Ibu Bapak, nanti kalau Pak Tarjo biasanya kalau masuk ini harus dimasukkan atau mungkin otomatis nggih, Pak Tarjo, Bu Septi? Kalau akunnya SCH otomatis Nggih, masuk, tapi masuk, kalau akunnya tidak pasti menunggu di lobi menunggu. untuk Nggih, dimasukkan. minta tolong nanti dimasukkan nggih, Ya. Bu Septi atau mungkin Pak Tarjo. Kalau akunnya selain SCH nggih niki nggih, kalau selain SCH nanti harus dimasukkan nggih, gitu ya? Iya. Iya, iya. Iya, siap. Oke. Nanti minta tolong untuk dimasukkan bagi yang akunnya tidak SCH. Lanjut Ibu Bapak, yang pertama kali tadi kita dasarnya ini tadi. Jadi ada aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita disuruh untuk mengaktifasi dan kita sudah Ibu Bapak, dokumen 1, 2, 3 dan nama-nama Bapak Ibu guru juga sudah registrasi di sini. Dan sudah kita bagi untuk share-nya. Nah, bagi Ibu Bapak yang di dalam akun Office 365 di OneDrive-nya itu belum masuk di bersama atau mungkin share tadi, belum ada 2 folder, mohon nanti bisa konfirmasi ke saya. Nanti akan kita share berbaginya untuk akun PDK ini tadi. Nah, tadi ada beberapa teman yang belum ada ya, nanti biasanya waktu saja seperti tadi mungkin ada beberapa teman yang baru masuk sekitar jam 2 jam 3 sore sudah bisa masuk. Lah bagi teman-teman yang diklik bersama atau share-nya itu belum ada 2 folder dokumen 2 dan dokumen 3, besok bisa langsung konfirmasi akan kita share atau akan kita linkkan dengan akun PDK SMP 1 Ngadirojo. Tetapi terlebih dahulu Ibu Bapak kami ingatkan kembali untuk malam ini atau besok untuk akun PDK-nya bisa diaktifasi nggih. Jadi tadi kita sudah aktivasi di sini ada 40 berapa? 43 ya. Ini kan 40 ditambah Bapak Kepala Sekolah, saya sama Pak Tarjo karena sudah memiliki akun PDK berarti 43 ditambah dengan yang pemenuhan itu sekitar 3 berarti 46. Jadi yang pemenuhan jam itu juga masuk di sini. Nanti bisa diaktifasi. Setelah aktivasi baru bisa muncul 2 folder dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, ini kadang Bapak Ibu aktivasinya itu agak terlambat, makanya kadang itu dokumen 2 dan dokumen 3 itu juga belum bisa muncul. Nah, bagi yang belum bisa muncul, mohon segera konfirmasi ke kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Ibu Bapak yang penting, tadi sudah disendel Pak Tarjo,
betul tadi yang diingatkan Pak Tarjo, aktivasi. Lah ini tadi aktivasi. Ini sebetulnya untuk username sama password ini kelihatannya kalau kita itu sesuai ketentuan aktivasi itu bisa. Nah, kadang Ibu Bapak ini hanya beberapa saja aktivasinya langsung masuk ke tim. Jadi ampun masuk ke tim. Jadi nggak akan bisa. Jadi aktivasi lewat office.com dulu seperti biasa. Baru muncul seperti ini gitu. Baru nanti panjenengan boleh masuk ke tim terus tambah akun boleh. Tetapi kalau langsung tim itu tidak bisa. Gitu tadi sudah diingatkan Pak Tarjo dan sudah kami sampaikan. Nah, pada waktu kami sampaikan mungkin Bapak Ibu asik dalam aplikasi tim, mungkin lupa ya. Nanti endingnya nanti terjadi mungkin kurang pas dalam aktivasi, makanya ada yang mungkin passwordnya atau enggak sama atau lupa dan seterusnya. Mohon besok dicek ulang lagi. Jadi aktivasinya bukan di tim tetapi di office.com. Minta tolong juga untuk password baru itu bukannya apa-apa Ibu Bapak, password baru nanti kami minta untuk password baru nanti bisa ke Bu Septi. Bu Septi sudah longgar belum? Kalau belum berarti mungkin ke Bu Tina. Bisa dicatat untuk password baru yang PDK. Ampun Bapak. Oh, okay. Karena Bu Septi baru sibuk-sibuknya usadunya sudah selesai. Kalau nanti minta tolong untuk password baru bisa ditata. Bukannya apa-apa Ibu Bapak, hanya saja kalau Bapak Ibu lupa atau mungkin sekolah membutuhkan, contoh ada permintaan revisi mungkin itu RPP yang harus segera kita revisi. Jadi yang bersangkutan mungkin ada acara. Nah, kita bisa membantu dalam merevisi RPP atau silabus yang dimaksud karena kita harus membutuhkan user sama passwordnya. Intinya itu Bu Bapak. Jadi kita tidak akan merubah-rubah pengaturan dari akun Bapak. Intinya kita hanya mempermudah saja. Kalau nanti password baru kita dapat, kita bisa membantu dalam proses upload maupun dalam proses perubahan data yang ada di OneDrive. Itu. Lalu lanjut Ibu Bapak tentang ini tadi dokumen yang sudah ada, dokumen 2 dan dokumen 3. Nah, contohnya di sini ini hanya contoh dokumen 3, mungkin dokumen 3. Dan di sini bisa terpantau sekali karena ini tadi sudah disampaikan oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya ini bisa sebagai e-supervisi. Kami ulang lagi sebagai e-supervisi. E-supervisinya Bapak Kepala Sekolah, e-supervisinya pengawas, e-supervisinya Dinas Pendidikan sendiri. Jadi bagaimana gerak langkah daripada Bapak Ibu guru nanti akan dicek di sini. Dan ini tidak hanya PNS saja, tapi seluruh ASN ya, seluruh ASN baik yang negeri maupun yang pemenuhan pun maupun yang ini GTT juga sama, ini statusnya juga sama sebagai ASN, semua masuk di akun PDK Wonogiri. Nah, jadi berapa RPP yang diupload, berapa silabus dan seterusnya, dan untuk RPP dan silabus ini juga dinilai Bu Bapak, dinilai oleh pengawas. Jadi kelengkapannya nanti ada unsur penilaian silabus dan RPP. Tadi saya lupa untuk menyampaikan. Ini saya perlihatkan sebentar. Ini dokumen 1. Kalau dokumen 1 nanti urusan dari KTSP Bu Bapak. Nah, ini yang KTSP. Kita lanjut ke dokumen 2. Nah, dokumen 2 silabus. Nah, silabus kita nanti juga dinilai. Nih, ada nilainya. Ya. Silabus kita. Lengkap tidaknya. Ini kelihatan nggih? Kelihatan mboten nggih, Bu Septi Pak Tarjo? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ada nilainya. Lah nilainya yang supervisi pengawas. Pengawas kita Pak Teguh ya, karena Bu Karni ke daerah Woryantoro ini kita beradaptasi dengan Pak Teguh. Nah, ini ada
dinilai silabus kita, dan ini satu-satu. Jadi ini ada Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, nama guru, mata pelajaran, dan kelas. Jadi nanti ada lembar supervisi atau lembar verifikasi, bukan supervisi, verifikasi silabus. Jadi satu orang satu ini. Nah, ada petugas verifikator. Nah, ini petugas verifikator tadi koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin dari pengawas yang akan memverifikasi. Nah, nilainya seperti ini. Terus dokumen 3 juga sama Ibu Bapak, ada RPP, juga dinilai sama seperti instrumen yang seperti biasanya itu. Nah, ini ada petugas verbalnya. Jadi silabus dan RPP kita, silabus kita tadi kita sepakati silabus 1 tahun yang standar, yang sudah dikembangkan, monggo nanti tergantung MGMP sekolah, MGMP suprayon atau rayon masing-masing, yang jelas sudah dikembangkan untuk silabus ini tadi, yang silabus normal Ibu Bapak, normal. Tapi untuk RPP-nya tadi RPP PJJ. RPP PJJ yang disesuaikan dengan jam dan kondisi sekolah masing-masing. Kan gitu, sesuai dengan pertemuan kita. Berarti kalau info terakhir kemarin ya sampai hanya 5 kali pertemuan, karena bisa saja pertemuan berikutnya atau minggu berikutnya atau bulan berikutnya sudah tidak PJJ lagi. Lah, bagaimana kalau sudah tidak PJJ? Ya kita buat RPP yang tidak PJJ terus disusulkan nanti di OneDrive dari PDK Wonogiri tadi. Jadi sifatnya ini tadi Bu Bapak dinamis, jadi fleksibel. Jadi kita bisa menambah, bisa mengurang, kita bisa merevisi. Dan yang merevisi tidak hanya admin sekolah, ya, tidak admin sekolah, tapi per individu Ibu Bapak bisa merevisi. Contohnya ini rumahnya, rumahnya. Rumah SMP 1 Ngadirojonya. Lah yang di bawahnya sub rumahnya itu panjenengan. Lah, kalau panjenengan merubah ini, contohnya mungkin Pak Anton. Pak Anton di sini sudah mengirimkan RPP. Nah, ini. Tapi ini mengirimkannya masih di Word ini. Ini formasinya DOCK. Tapi nanti kalau mengirimnya harusnya sudah PDF. Tapi enggak masalah, ini tadi kan sebagai uji coba latihan. Nah, ini rumah SMP 1 Ngadirojo sudah diisi Pak Anton. Pak Anton sudah mengupload RPP PJJ. Nah, ini nanti dari Pak Anton bisa merevisi kembali. Contohnya kurang pas, ini di-delete, diganti lagi. Siapa yang merevisi? Dari yang bersangkutan. Kan gitu, dari yang bersangkutan. Tanpa melalui admin. Jadi sebetulnya gini Bu Bapak, ini bisa dikendalikan oleh admin. Tetapi kalau kita kendalikan admin, seandainya ada revisi, ada tambahan, admin akan kerepotan. Karena admin akan mengelola 46 guru, ditambah kali berapa RPP, ditambah kali berapa silabus, kan kerepotan. Makanya Ibu Bapak sudah memiliki akun PDK Wonogiri, dan ini nanti bisa dipakai untuk merubah, ya, menambah, mengurangi. Dan kalau kita menambah atau mengurangi di dokumen ini, nanti sudah terlink. Bapak pengawas bisa melihatnya, perubahan-perubahan yang terjadi. Dinas Pendidikan juga sudah bisa melihatnya. Berapa RPP yang dibuat Bapak Ibu Guru, revisinya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, kembali lagi Ibu Bapak, jadi yang dinilai kita ya tetap RPP dinilai, silabus dinilai. Nah, ini lalu Ibu Bapak tentang upload, ini tadi sudah ya. Ini sudah. Lalu kita ambil akun karena ini tadi akunnya SMP, akun resmi SMP. Saya keluar dulu Ibu Bapak, saya keluar dulu. Saya mau ambil satu akun contoh aja. Contoh. Contoh akun yang lain biar kami sampel ya, bisa dijadikan sampel. Contohnya akunnya mungkin akun saya contoh aja. Masuk tadi PDK Wonogiri.id. Jenengan nanti masuk dengan akun jenengan kan gitu. Terus passwordnya ini udah otomatis masuk karena sudah saya gunakan berulang-ulang. Nah, setelah ini kan tadi klik OneDrive. Oke, klik OneDrive. Setelah klik OneDrive nanti masuk tampilan OneDrive. Jadi ini saya tidak
tidak buat screen, saya praktekkan langsung. Jadi mohon Ibu Bapak bersabar karena saya praktekkan langsung. Nah, setelah ini kan tampilan depannya seperti ini. Ini jelas ini Pak Tarjo atau Bu Septi bisa melihat ini tampilan saya. Jelas. Tampilan OneDrive saya, okay. Setelah maaf, itu kalau di sini enggak. Di tempat saya kurang. Bu Septi kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Oke. Jangan saya repotnya itu saya menerangkan terus tidak Nah, kelihatan ini. Kan ngamplah ini. Ya. Ini saya sudah. Jelas. Nggak kelihatan. Setelah itu kan saya diklik sudah bersama laptop ini. Ya. Diklik bersama atau tadi share kan gitu nggih, share. Ya. Nah, ini kan kalau saya ini menggunakan bahasa Indonesia bukan share tapi bersama, tapi sama saja. Diklik bersama. Setelah diklik bersama atau diklik share, nanti akan muncul 2 folder. Gitu. Akan muncul 2 folder. Bagi yang Ibu Bapak tidak muncul 2 folder dengan nama panjenengan, besok bisa konfirmasi ke saya. Atau mungkin nanti malam kalau mau mencoba, bisa konfirmasi ke saya. Contohnya seperti ini, berarti nanti namanya panjenengan semua. Nah, ini nama. Berarti yang atas itu mungkin dokumen 2 yang RPP, yang silabus, yang dokumen 3 yang RPP. Kita cek aja, kita klik yang ini. Ya, klik. Nah, ini nanti yang atas itu berarti akan muncul apa niki? Silabus atau yang RPP. Coba kita lihat. Oh, yang atas berarti yang dokumen 3, berarti RPP. Ya. Yang atas yang dokumen terus 3. yang bawah, terus yang mungkin yang bawah itu berarti yang apa silabus. Atau mungkin bisa berubah Pak, mungkin berubah yang atas mungkin bisa yang RPP apa silabus atau yang RPP, tapi itu tidak masalah. Bagi yang belum ada isinya nanti seperti ini Bu Bapak. Nih, ini dokumen 2 berarti silabus. Kita upload, kita unggah. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Panjenengan nanti setelah muncul seperti ini ya file saya, jangan unggah nggih. Tadi sudah kita sampaikan, setelah buka OneDrive, kan OneDrive diklik. Nanti muncul seperti ini. Jangan langsung unggah, tetapi harus klik share atau bersama dulu. Ini yang penting. Kalau jenengan langsung klik unggah, nanti tidak bisa terkoneksi ke PDK SMP 1 Ngadirojo. Karena ini dibuat link. Jadi panjenengan klik bersama dulu atau share, baru nanti unggahnya di folder ini. Dibuka dulu. Nah, ini kan ada tulisannya dokumen 2, nama panjenengan, dokumen 3, nama panjenengan. Contohnya ini Bu Bapak, dokumen 2 masih kosong. Nanti diunggah lewat klik unggah. Ya, terus kalau ini wah keliru RPP saya, ini saya hapus bisa. Ini dihapus saja. Nanti di titik 3 ada kata-kata hapus. Ya, hapus ini. Jadi dicentang dulu. Nah, terus ada titik 3 klik hapus, nanti klik hapus. Nanti akan terhapus. Nah, hapus semua. Ini latihan. Jadi panjenengan nanti bisa latihan nggak masalah dulu, latihan mengunggah, latihan mengupload, latihan menghapus tidak masalah. Kita sebagai latihan saja. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, nanti bagaimana cara mengubahnya? Contoh, panjenengan sudah memiliki silabus. Contohnya silabus saya ini. Nih, silabus mapel saya di Word. Nah, di Word seperti ini. Nah, terus besok kita tunggu dari Bapak Kepala Sekolah untuk pengesahan Ibu Bapak. Nah, tadi untuk pengesahan. Kalau kita itu nanti harus mencetak, ya harus mencetak yang nggak masalah, kita cetak terus kita scan. Ya, kita cetak, kita scan nggak masalah. Tetapi kalau kita nanti diperbolehkan untuk scan tanda tangan kita, dan mungkin kita scan tanda tangan Bapak Kepala Sekolah beserta cap, itu lebih memudahkan kita dalam menyimpan dalam bentuk PDF. Nanti tergantung besok kita koordinasi dulu, apa kita cetak, kita scan. Kalau kita cetak, kita scan berarti
ini dikosongi, tanda tangan dikosongi. Ini kan dikosongi kan ngaten gitu. Dikosongi. Terus baru kita tanda tangani, setelah itu kita scan. Kita scan lewat printer itu, printer yang TU atas itu biar hasilnya baik. Kan gitu. Atau kalau kita foto ya nggak bagus, baru kita upload. Nah, cara kedua berarti dengan menempelkan tanda tangan kita dengan pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah, tetapi tentunya ini tidak asal tempel atau tidak asal ditaruh di sini, tetapi harus ada bukti fisiknya juga kita serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk pengesahan. Jadi antara yang di-scan dengan yang dicetak itu sama kan gitu. Nah, besok akan kita koordinasikan untuk teknis pengesahan. Jadi silabus tadi sudah kita sepakati, silabus kita buat kemarin ya 1 tahun. 1 tahun tanpa memutus-mutus KD. Jadi antara KD yang pertama sampai yang terakhir ya contohnya kalau kelas 9 ya kelas 9 semua. Kelas 9 semua pengesahannya 1 gitu. Nah, tentang pengesahannya ini satu saja, tidak tiap KD pengesahan kan terlalu banyak. Satu saja pengesahannya karena nanti kita juga ada yang namanya ini tadi instrumen ini tadi ada instrumen verifikasi validasi silabus. Kan ada ininya juga. Nah nanti juga akan kita komunikasikan besok dengan Bapak Kepala Sekolah tentang teknisnya ini tadi. Nah, kembali lagi Bu Bapak, kalau diperbolehkan seperti ini kita simpan dalam bentuk PDF mudah. Caranya yang pertama kita sebetulnya bisa convert ke PDF. Ini file, okay. Terus di sini ada save send. Kelihatan mboten nggih? Kelihatan. Save send atau mungkin cara yang lain mungkin di Office 2013 atau 2000 pinten nggih itu ada bukan save and send tapi ada export ya mungkin hanya apa itu kata-katanya saja ada export. Setelah klik export atau save and send nanti akan muncul pilihan. Nah ini ada pilihannya, kita cari yang PDF, create PDF. Nah kita create PDF. Nah setelah kita create PDF kita create PDF silabus publish. Nah, kita publish nanti ini nanti akan terkonversi ke PDF. Nah, ini nanti akan muncul karena belum saya buka. Ini coba saya buka tadi di posisi. Lah, ini sudah muncul silabus KD1 sistem reproduksi. Nah, seperti ini. Nah, repotnya itu bentuknya kok nggak bagus ya kan gitu. Wah, bentuknya mungkin lah ini bentuknya kurang tertata dengan baik. Nih. Nah, bentuknya kurang tertata dengan baik. Kalau kurang tertata dengan baik, panjenengan ada beberapa cara Ibu Bapak mungkin besok bisa tatap muka tiap MGMP sekolah. Oke. Kalau yang model portrait, itu tertata dengan baik. Tapi kalau kadang landscape itu ini kan masih masih lebar toh. Tetapi di sini kok kecil. Walaupun sebetulnya diperbesar bisa Ibu Bapak ini nanti kalau mungkin divalidasi diperbesar kan bisa loh ini. Nih, ini kan bisa. Nih. Artinya kita bisa mungkin kalau mau dicek kan bisa. Nah, ini tadi, ini kan bisa termasuk tadi untuk tanda tangan tadi sudah otomatis di sini. Yang tanda tangan sama kita tadi udah otomatis tanpa nyeken itu mempercepat kita. Itu kita save tadi nggih, save send tadi. Atau cara yang kedua Ibu Bapak mungkin bagi yang paham napa nggih, tanya Mbah Google karena Mbah Google itu luar biasa convert-nya itu ya mengconvert mungkin ya kita panjenengan bisa convert online karena online convert mungkin convert Word ke PDF atau mungkin Bapak Ibu punya aplikasi yang lain tergantung panjenengan. Silahkan. Karena aplikasi itu ada yang online, ada yang offline, itu tergantung kreasi panjenengan. Jadi nanti panjenengan bisa cari di Mbah Google, convert
convert Word ke PDF. Jadi cara yang pertama tadi kan file save as, tetapi kalau hasilnya kurang begitu maksimal, panjenengan bisa tanya Mbah Google convert. Coba kita praktekkan yang menggunakan aplikasi convert ini tadi, hasilnya bisa maksimal atau tidak. Kita lihat. Ini tadi kan RPP ini ya, silabus ini. Klik convert. Nah, ini mengupload. Ini online Ibu Bapak karena internet di SMP kita sudah lumayan stabil dan bagus, di beberapa titik juga sudah internetnya sudah stabil, makanya panjenengan kalau mau convert online itu juga saya kira sudah mudah lah tanpa menggunakan aplikasi offline, menggunakan online. Ini convert biasanya Bu Septi. Halo? Oke. Oh, biasanya masalah mengkonvert itu jenengan pakar itu nanti. Nah, ini mengkonversi bisa online, bisa offline. Nanti hasilnya lebih maksimal kalau kita file save as. Kita file save as tadi hasilnya kecil seperti ini kadang. Tapi kalau menggunakan yang portrait itu bagus. Tapi kalau landscape itu kok seperti ini nanti dengan tanya Mbah Google seperti biasa nanti jenengan lebih paham lah seperti ini. Klik unduh. Kan sudah dikonvert ini. Ini tadi terus diklik unduh. Nanti kelihatannya kalau kita gunakan convert online hasilnya lebih maksimal. Coba nih kita lihat hasilnya kalau dikonvert dalam bentuk online. Nah ini silabus. Kalau tadi kan hanya offline Ibu, jadi hanya file save as atau file send tadi ya, atau export. Nah ini kita buka yang online. Nah ini yang online. Bagus mana Bu? Yang online bagus mana? Maksudnya gimana? Ini kan yang offline ini Pak tadi. Ya. Ini yang offline yang tadi offline, yang file save as yang ini, yang apa? Yang ini. Ya. Ini mungkin agak lambat. Nah ini kan terpotong di sini nggih. Ya. Terpotong. Nah ini terpotong yang di sebelah sini. Tapi kalau yang online tadi bisa penuh. Nah ini yang nah ini yang online. Online gitu ya. Nah, tapi nanti kita bisa share lah, kita saling membantu. Intinya kalau cara mengkonvert ke PDF itu kita bisa membantu Ibu Bapak. Tapi yang terpenting adalah membuat silabus dan RPP Word ini dulu. Kalau yang penambahan seperti ini kita bisa bantu, tetapi yang paling penting panjenengan membuat silabus dan RPP dulu. Kalau yang convertnya saja kan kita saling membantu bisa, nanti online kita bisa tanya berbagi bersama di ruang guru caranya seperti apa. Kalau sudah mendapatkan convert tadi baru kita unggah. Jadi dokumen diunggah setelah dikonversi dalam bentuk PDF. Jadi mengunggahnya tidak dalam bentuk Word tetapi dalam bentuk PDF. Yang jadi dokumen panjenengan tadi harus diubah dalam bentuk PDF gitu. Kalau yang portrait tadi bagus ya Pak, ngene panjenengan tadi kan Pak Tarjo sudah mempraktekkan yang RPP tadi di file nopo ndek wau nggih, send yang atau tadi convert tadi hasilnya kan bagus nggih. Hasilnya bagus. Atau mungkin menggunakan Office yang terbaru atau mungkin lebih bagus, karena saya menggunakan Office ini Office 2010 itu kalau yang landscape ya itu bentuknya kok kurang begitu bagus, tetapi kalau dikonversi menggunakan konversi online itu lebih bagus. Tapi itu tidak masalah, nanti akan kita bantu bersama. Intinya file yang diupload itu dalam bentuk PDF. Contohnya niki, saya mau mengupload ini nggih, saya mau mengupload file saya. Ini contoh nggih. Ini hanya contoh. Panjenengan klik bersama. Setelah klik bersama nanti akan muncul folder. Setelah muncul folder nanti dokumen 2. Nah, panjenengan klik unggah. Unggah file gitu. Nanti makanya saya buat streaming seperti ini, panjenengan bisa praktek nanti. Ya, terus diunggah karena ini dokumen 2 yang berisi dokumen 2 niku silabus ya. Jadi kita unggah, kita cari silabusnya di mana gitu, kita cari silabusnya tadi ditaruh di mana.
yang jelas dalam bentuk napa niku PDF nggih, tidak Word, PDF tidak yang Excel, sudah PDF yang ditandatangani. sudah lama tentang yang sudah ditandatangani ya. Entah nanti tanda tangannya modelnya scan atau modelnya tanda tangan langsung yang di-scan di printer nanti ya. Nanti teknisnya besok kita tanyakan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah karena tadi koordinasi dengan pengawas binaan dan dinas pendidikan nanti untuk yang teknisnya seperti itu. Setelah itu nanti akan kita buka. Setelah dibuka nanti diupload, ini proses mengupload, ini mengunggah satu item lah, nanti akan masuk di sini. Nah kalau sudah masuk seperti ini berarti dokumen panjenengan tadi sudah masuk ke dalam OneDrive dari panjenengan. Kalau sudah masuk OneDrive panjenengan otomatis masuk OneDrive-nya SMP 1 Ngadirejo. Kalau sudah masuk OneDrive-nya SMP 1 Ngadirejo berarti bisa masuk OneDrive-nya Dinas Pendidikan dan bisa dicek oleh pengawas dan dari Dinas Pendidikan. Jadi setiap kita ngupload ini tadi akan terkoneksi, akan dikoneksikan oleh Dinas Pendidikan dan tentunya ini tadi sebelum masuk Dinas Pendidikan hak pengawas untuk mengkoreksi dulu. Karena ini dikoreksi kurangnya apa kan gitu baru nanti dikirim ke Dinas Pendidikan. Sama seperti RPP juga sama. RPP-nya tadi diunggah. Oke. RPP-nya tadi diunggah. Kalau silabus tadi 1 tahun, kalau RPP sementara tadi keputusan rapat kemarin itu hanya sampai RPP PJJ pertemuan keempat, kelima, kelima. Karena bisa saja untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti mungkin tidak PJJ tetapi bisa nanti tatap muka. Nah, nanti tetapi kita lihat dinamis, kita lihat sikon. Nah, 3 berarti kita unggah RPP. Nah, klik file RPP, gitu. RPP, terus nanti cari RPP-nya itu ditaruh di mana kan seperti silabus tadi. RPP-nya tadi ditaruh di data 1, data 2 atau mana flash disk ini RPP, kita upload. Nah, yang jelas kalau dokumen sudah terupload itu di dalam folder panjenengan sudah masuk dokumen panjenengan. Contohnya ini sudah masuk dokumen panjenengan. Nah, berarti ini tadi kita sudah selesai RPP yang pertama. Terus RPP yang kedua, RPP yang ketiga, RPP yang kelima dan seterusnya. Lah besok kita akan tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah tentunya untuk RPP itu kita gabung sekalian 1, 2, 3, 4, 5 jadikan satu atau sendiri-sendiri. Nah, nanti akan kita contohnya kan RPP, biasanya RPP kan ada RPP 1 dengan LK, mungkin ditambahi LK atau mungkin tugas. Ya, RPP 1 lembar atau 2 lembar, bukan 1 lembar lah, RPP sederhana. Karena juga ada yang tidak bisa 1 lembar, mungkin ya 2 lembar. Nah, nanti RPP-nya bisa apakah RPP 1 sampai 2 itu nanti di bawahnya nanti juga akan boleh. Contohnya ini Ibu Bapak, ini kan RPP pertemuan pertama. Contohnya saya ini RPP pertemuan ketiga. Di bawahnya ada LK. Terus RPP pertemuan keempat, kelima, apakah boleh dalam satu ini isinya RPP 1, 2, 3, 4 baru konversi? Apakah nanti satu-satu? Kalau satu-satu berarti seperti ini RPP pertemuan ke-1. Upload lagi. Ibu Bapak juga bisa mengupload 5 sekaligus gitu. Jadi tidak satu-satu. Jadi bisa beberapa. Nah, contohnya ini hanya contoh. Saya ngupload ini. 3 dokumen saya upload. Saya coba mengupload 3 dokumen. Nah, ini bisa. Nah, jadi uploadnya panjenengan tidak satu-satu tapi 3, 4, 5, 6 boleh beberapa langsung. Nah, ini sudah masuk terupload. Nah, ini jadi uploadnya tidak satu-satu tetapi beberapa nanti diupload boleh. Nah, nanti untuk RPP-nya nanti tiap pertemuan kita upload satu-satu atau boleh satu, termasuk kalau silabus kan ini tadi jadikan satu saja satu semester, tapi kalau untuk RPP-nya apakah satu-satu atau mungkin dalam satu boleh satu semester dijadikan satu atau begitu akan kita tanyakan besok. Nah, nanti setelah ini Bu Bapak, setelah ngupload RPP nggih, ini kan RPP nanti juga akan diupload ini Ibu Bapak, nanti akan tim admin yang akan mengupload. Nah, ini penilaian dokumen ini. Lah ini. Nah, kalau silabus nanti juga harus ada ininya nilai.
Jadi selain nggih, jadi selain napa nek wau silabusnya, RPP-nya gitu, juga mengupload lembar validasi. Ini. Tapi ini ranahnya Bapak pengawas nanti, ini ranahnya yang menilai niki. Nah, ini ranahnya yang dokumen 2 dan dokumen 3 ini ranahnya Bapak pengawas karena yang menilai RPP dan silabus kita. Yang jelas kita harus mendapatkan nilai validasi RPP dan silabus baru bisa kita unggah di akun kita. Berarti kalau yang dokumen 3 kita juga minta validasi tadi, nilai tadi ya untuk dokumen 3. Lalu untuk dokumen yang 2 tadi juga kita minta nilai yang sudah divalidasi oleh Bapak pengawas di sini nanti. Nah, ini jadi tidak hanya RPP silabus tapi RPP silabus kita juga nanti akan divalidasi, akan dinilai juga ya, akan dinilai kelengkapannya dan seterusnya. Makanya kita ingatkan bersama tadi dari ini tadi nggih, contohnya silabus nggih. Sebelum nanti menyusun silabus nanti diperhatikan niki nggih Bu Bapak. Nanti di sini sudah saya share nggih. Akan kita share contohnya ya pendidikan kelas semester ini jumlah pertemuan, kesiapan, mengintegrasikan. Ini ada indikator nggih, indikator penilaian. Jadi nanti akan kita upload nanti saya upload mungkin di website sekolah atau mungkin saya upload di grup nanti di grup memudahkan kita termasuk ini verifikasi RPP Bapak, terdapat nama sekolahan alikasi waktu jumlah pertemuan ini ada identitas tujuan langkah-langkah penilaian lampiran RPP materi pembelajaran memberikan ini kan kita gunakan ya nggak masalah RPP 3 lembar itu kan 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah, 3 penilaian. Ini sudah saya kira sudah sama. Ada sintaknya, ada memuat rancangannya, teknik penilaian, bentuk instrumen, penilaian, pengetahuan keterampilan sikap, kita juga sudah uraian materi pelajaran, instrumen, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Apakah sudah ada lampiran seperti ini? Nah, kita juga akan bahas besok karena ini apakah ini kan sampai ke sini nggih, instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sampai ke instrumen. Lah padahal RPP kita kemarin mungkin ya kemarin kita tanyakan ke Bapak pengawas harusnya kita kan RPP kita menurut permen itu kan cukup tujuan pembelajaran, langkah-langkah sama penilaian hanya sampai di sini. Lah untuk yang instrumen-instrumen seperti yang dimaksud niki, ini kan ada instrumen penilaian instrumennya. Apa kita juga lekatkan di RPP yang sederhana 1 lembar tadi? Kalau ini saya kira sudah nggak masalah, ini nama identitas nggak masalah, bisa masuk. Ini bisa masuk kesesuaian teknik penilaian, bisa masuk rancangan, bisa masuk penilaian kan bisa masuk yang RPP 1 lembar kemarin saya contoh penilaian ini. Terus yang ini uraian materi pelajaran lah, uraian materi ini kan apa diperlukan. Jadi yang lampiran Ibu Bapak. Yang mungkin kita tanyakan lampiran yang 9-10 karena kalau 9-10 kita masukkan dalam RPP sederhana, otomatis kan tidak jadi sederhana. Tambah banyak ini uraian materi pelajaran lah. Kita sepakati tentunya dengan Bapak pengawas, dengan Bapak kepala sekolah besok untuk uraian materi perlu kita cantumkan tidak di sini karena materi kalau kita kan nggak perlu di permen itu kita cukup yang penting-penting saja kita buat lah untuk yang materi dan instrumen penilaian itu kan hanya terlampir saja apakah perlu kita sertakan di sini atau mungkin kita tidak sertakan. Lah besok kita sepakati bersama karena kita juga koordinasi tentang ini tadi yang ini nggih, yang ini lampiran ini. Nah, ini terutama yang ini. Kalau ini saya kira sudah nggak masalah ini Bapak. Penilaian ini. Nah, ini ada juga sama pensekoran. Nah, sekarang ini juga bermasalah di kita. Pensekoran. Nah, padahal RPP kita kalau hanya kemarin hanya ditulis saja penilaian apa. Nah, sikap pengetahuan. Lah skor-skor dan seterusnya itu masuk ke lampiran. Apakah ini nanti juga akan kita muat di RPP yang akan kita upload? Nah, tentunya kalau instrumen di sini apa instrumennya itu disuruh melengkapi harusnya di RPP kita yang kita kirim juga harus kita lengkapi. Harusnya kan seperti itu. Makanya besok kita diskusikan ulang kembali tentang instrumen ini ya, instrumen validasi. Nah, ini. Nah, jadi selain mengupload RPP sama silabus kita juga nanti akan menyesuaikan RPP silabus kita itu juga disesuaikan dengan instrumen verifikasi validasinya, artinya penilaiannya kita sesuaikan sudah
layak belum. Dan saya kira ini tidak harus, ini kan 100 ya, 100 itu. Tapi nanti monggo nanti kebijakan dari Bapak pengawas tentunya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang apa ini validasinya ini yang akan kita lekatkan di RPP yang akan kita kirim. Itu untuk sekilasnya. Terus Ibu Bapak tentang tadi apa tanda tangan gini sedikit saja tambahan tanda tangan. Contohnya ini Bu Bapak. Kita mau menyeken ini hanya tambahan saja. Tanda tangan kita kan nanti tergantung dari teknis saja, nanti besok kita diskusikan. Kalau tanda tangan kita itu kita scan, kita tempel, nggak usah repot-repot Ibu Bapak. Jadi tanda tangan panjenengan itu cukup di kertas dipoto. Ya, tanda tangannya dipoto, nggih foto pakai HP. Setelah foto pakai HP, seperti tadi Pak tanya foto gitu aja. Setelah foto nanti panjenengan bisa niki nggih, bisa napa? Kirim atau kirim di WA lah, bebas lah. Jangan kirim terbunti itu WA. Contohnya tanda tangan saya. Ini tanda tangan saya foto, ini tadi saya tanda tangan terus saya foto, saya kirim di WA. Terus ini saya download atau saya unduh. Nah, atau panjenengan juga bisa tanda tangan panjenengan lewat kabel data dipindah juga boleh, nggak masalah. Nah, setelah nanti dipindah di kabel data, nah panjenengan kan tanda tangannya di-download, setelah di-download nanti di-copy. Nah, di-copy saja Ibu Bapak. Di-copy, muncul teng ini, copy. Setelah copy dipaste teng mriki. Dipaste silabus atau RPP tadi, paste. Nah, bentuknya kan seperti ini. Dan nanti panjenengan tata dulu, diklik 2 kali, terus ini apa diperkecil. Ini teknis saja Ibu Bapak, ini teknis saja diperkecil. Tanda tangannya diperkecil. Nah, setelah seperti ini ada correction ini, gambar matahari ini kita sesuaikan biar warnanya kan tidak kelihatan hitam, ini kita sesuaikan dengan nah ini disesuaikan sendiri tergantung panjenengan. Nah, nanti dicari yang sesuai. Nah, yang sesuai ini kan hampir sesuai, udah sesuai. Dicari yang sesuai, terus ini nanti diklik 2 kali, terus panjenengan pilih ini yang bedding tag di belakang tag. Maksudnya di belakang tag itu kalau kita taruh seperti ini tidak nutupi Bapak basa Jawa nih. Kalau nanti ditaruh di sini di depan tag, ini kan in front of tag, nanti tutup. Nah, ini kan nutup malahan. Nah, tapi kalau kita taruhnya di belakang, nah berarti nanti pilihnya ini klik 2 kali, ada gambar niki nggih. Apa ini kucing atau gambar drop tag, ini kita pilih yang ini, bedding tag di belakang tag. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini. Nah, ini tanda tangan kita modelnya seperti scan-nya nanti mudah. Nah, jadi kalau tadi nyun pangapunten, kalau seperti ini kan jelek, bukan jelek nggih, kurang istilahnya kurang cantik gitulah ya, gitu ya kan, kurang bagus. Tapi kalau ini work tag-nya kita buat yang bedding tag di belakang tag, bosone ora nutupi, tanda tangan kita cantik gitulah, cantik nak yang Bu Septi cantik, anu ya ganteng berarti. Nah, ini kan kayak gini nggak nutupi, artinya nabrak istilahnya nopo nih ya, menatap ini tag tetapi tidak merusak bentuknya. Ini lebih bagus ini toh, okay. Nah, ini. Nah, nanti kalau ini kita jernihkan saja Ibu ya. Kalau kurang bagus ya nanti kita jernihkan, nggak masalah. Nanti kalau kurang bagus kita jernihkan. Nanti dijernihkan lewat wau apa? Lewat niki. Lah ini color ini ya. Nanti diatur sendiri yang bagus. Kalau ini nanti korek sama ini ada 2 ini pengaturan, nggih. Nah, ini warna-warnanya nanti ya dibuat yang apa? Yang bagus lah, artinya tidak antara warna putihnya itu bagus gitu, tidak mencolok sekali, tidak warnanya tidak hitam, dibuat yang warna bagus. Nah, ini pada jelek ini, cari nanti warna. Nanti kalau udah ketemu Ibu Bapak, kalau udah ketemu nanti panjenengan simpan, berarti ini hasil scanan yang terupdate gitu, yang bisa dipakai untuk seterusnya gitu.
Nah, itu. Ini nanti tinggal di save as PDF gitu. Nah, ini teknis saja untuk mempercepat. Terus tadi ini nggih bedding tag di belakang tag. Jadi ini tidak nutupi tadi bedding tag ini. Nah, ini tidak nutupi. Nah, nanti hanya masalah tanda tangan nanti mudah ini warnanya ya karena tadi hanya saya agak malam. Kalau siang nanti hasilnya juga lebih maksimal karena nanti saya malam jadi masih ada bayangan-bayangannya. Nah, ini termasuk mungkin pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah nanti akan kita komunikasikan, kita tanda tangan langsung atau mungkin lebih mengenakkan kita save as gitu. Tapi tentunya kita harus punya cetakan ya. Kita sepakati tadi dengan Bapak Bambang. Jadi kita nanti cetaknya RPP nanti rangkap dua. Yang satu nanti buat dokumen kurikulum, yang satu nanti buat panjenengan. Lalu yang silabus juga rangkap dua. Yang satu nanti dipakai untuk dokumen kurikulum nanti Pak Bambang, yang satu nanti silabus buat panjenengan. Jadi nanti untuk print out, Bapak, print out nanti dibuat rangkap dua. Yang satu untuk dokumen kita. Jadi nanti kalau sekiranya ada supervisi dan seterusnya kita tidak kerepotan mencari panjenengan, nanti bisa kita perlihatkan dengan dokumen kurikulum. Jadi cetakannya nanti rangkap dua. Itu sekilas tentang teknis dari OneDrive, upload, terus termasuk tadi menata file Word dan seterusnya tadi. Kalau ada pertanyaan dan mungkin tanya jawab yang berhubungan dengan materi ini atau materi yang lain kami persilahkan. Ini saya kembalikan ke Pak Tarjo dan Bu Septi. Mungkin tolong disapa dulu Pak Tarjo, teman-teman yang bergabung kelihatannya ada penambahan peserta. Ini kami persilahkan. Monggo Pak Tarjo. Ya, terima kasih Pak Budi telah menyampaikan materi berkaitan dengan KTSP yang cukup banyak dan semuanya sudah disampaikan dengan jelas. Dan selamat malam, selamat datang semua Bapak Ibu Guru yang telah bergabung. Ini sudah ada 13 dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dari yang pertama Bu Apri, Bu Deni, Bu Irma, Bu Janah, Bu Lusita, Bu Mariati, kemudian Pak Budi sendiri, Bu Retno, Bu Ronas, Bu Septi, Bu Siti, Pak Sri Hatmono, dan yang lain. Nah, kami ucapkan terima kasih yang telah mengikuti kegiatan malam hari ini. Dari beberapa hal yang telah disampaikan Pak Budi berkaitan dengan IKTSP, ya, dari pemanfaatan akun yang link dengan PDK, kemudian bagaimana kita membuat RPP, silabus yang harus kita upload ke akun PDK melalui aplikasi-aplikasi TEM tadi atau OneDrive tadi. Ya. Untuk itu, apabila ada beberapa hal yang belum jelas dari Bapak Ibu Guru tentang penjelasan Pak Budi tadi, masih ada waktu beberapa menit, bisa ditanyakan apa itu berkaitan dengan mengunggah ataupun aktivasi akun atau berkaitan dengan bagaimana mengupload dokumen, baik dokumen 2 maupun dokumen 3, ataupun kita mengubah terlebih dahulu ke PDF, dan lain sebagainya. Tadi sudah jelas apa yang disampaikan Pak Budi, namun apabila Bapak Ibu Guru atau peserta malam hari ini ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Ataupun dengan cara menyapa. Silakan. Untuk semuanya bisa yang menyapa atau ingin bertanya, mic-nya bisa speaker-nya bisa dihidupkan. Dipersilahkan, monggo. Halo Pak Tarjo. Ini 4C loh. Lagi ngamplah kita itu 4C ke anak tapi kita enggak 4C. Niko ada yang sampai kanan berdua. Bu Retna kali Bu Mariati Pak Budi. Tempat saya oglangan Pak Budi.
Ini tergantung pakai Ade. diangkat dengan Alasan. lama-lama nggih. Oh, alasan. Ade ngaco. Wae, ora kudu. Selamat malam. Iya. Halo. Halo. Lanjut, monggo Bu Mariati, saya persilahkan. Bu Mariati dulu. Anjir, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat Lanjut, malam. ya, Bu. Ya, dilanjut silakan. Ya, untuk kali ini sepertinya belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah proses, ini baru bertanya. Oh Karena iya. yang jelas ini sepertinya saya harus menyiapkan dulu file Word dulu, baru di-convert ke PDF. Setelah itu saya baru bertanya. Siap Sepertinya itu geng-geng. dulu. Ya, terima Oke, Bu, kasih. yang bertanya, monggo. Dilanjut Pak Tarjo yang Terima bertanya kasih. difasilitasi, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mariati. Nanti silakan untuk dicoba, dipersiapkan lebih lanjut. Selanjutnya Bu Retno silakan. Bu Retno. Bu Retno silakan. Halo. Monggo Bu Retno. Saya mau ngomong tapi bukan mengekor Bu Mariati ya. Ya. Mungkin pertanyaan saya munculnya kalau mengepala. saya sudah praktek juga. Oh iya. Nanti praktek misalnya RPP kemudian dimasukkan nenggono apa mau kae. Itu baru mungkin proses kita mengerjakan itu baru muncul pertanyaan. Ya. Bu Nak, ada anak buah? Ya, terima kasih Bu No. Nanti seperti itu. Yang jelas kepada Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang disampaikan Pak Budi, harus mempersiapkan perangkat terlebih dahulu. RPP silabus dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word harus sudah siap terlebih dahulu. Semuanya untuk mempersiapkan perangkat khususnya silabus dan RPP 5 kali pertemuan. Monggo, sama nanti untuk menguploadnya kalau masih ada yang kurang jelas atau belum bisa ditanyakan atau bisa langsung nanti. Oke. Begitu Bu Retno. Halo Bu Retno. Iya, siap. Oke. Yang lain monggo. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tangannya diturunkan. Tangannya kan nurun ke. Malah di dada lagi ya sudah. Yang lain monggo, Bapak Ibu. Masih ada waktu 2 menit. Sambil Pak Tarjo, uji coba. Harus cek harus Bu Tarjo. Semua disuruh mengacungkan tangan, coba harus dicek. Iya. Kepada Bapak Ibu peserta meeting pada malam hari ini, silahkan angkat tangan terlebih dahulu semuanya coba. Ayo dicek. Ini ada Bu Apri, oke. Ada Pak. Kok cukur ditinggal lunga. Iya. Dicek. Pak Putih, ada Bu Septi, ada Bu Retno, ada Bu Mariati, Bu Deni, Pak Sim. Ini ada Bu Apri, ada JS siapa JS? JS siapa ini dia? Janahu ya, Mbak Janah. Oke, selamat malam. Ini siapa ini? Ini Bu Irma, ya. Selamat malam Bu Irma. Ini siapa ini? Bu Ita, Bu Ita, selamat malam. Masih angkat tangan. Bu Mariati masih, Bu Retno masih, Bu Titi masih, ya. Bu Apri ada, ya. Terima kasih. Selamat malam, ya. Bos Simon. PSG ada, selamat malam. Ya. Deni. Oh iya, Bu Deni, angkat tangan Bu. Bu Deni angkat tangan. Pak Simon angkat tangan terus muduk meneh kuwi. Iya. Bapak Ibu untuk selanjutnya supaya dibuka gambarnya, gambar. Nanti dibuka. Bu Septi untuk dokumentasi. Digambar, iya. Pak Tarjo punya aku oglangan, iki petengan. Mosok tak uripke lampu wes. Alasan meneh. Oglangan. Saya tanganku jilbab yo. Saya ambil foto cepat. Bapak Ibu sebelum. Silakan Bu Apri, dari Bu Apri dibuka.
videonya? Video Bu Apri dibuka. Ngono aku petengan. Saya kan gini Pak, itu kan saya menggunakan web toh Pak kalau saya. Jadi kan nggak bisa. Yang menggunakan aplikasi bisa itu kalau menggunakan aplikasi. Ya. Bu Rona, silakan dibuka videonya. Ayo Bu Septi, yuk diundang kono no. Ayo dinyalakan Bu Rona. Nyalakan videonya, syutingnya, gambar syuting semuanya belum ada ini. Bu Sita gambarnya belum muncul. Bu Apri berbatu itu. Agak diperjauh, agak dijauh dengan mic ngono loh. Ya. Moga-moga. Lagi Mbak Ronas. Ayo Bu Sita. Bu Nak bersolat. Aku rasa. Bu Mbak Jana. Mbak Jana. Akan kita masukkan ke dalam website sekolah untuk aktivasi kegiatan kita juga. Ini bukan kita juga harus publikasi kegiatan kita di keseharian kita. Jadi ada waktu longgar kita manfaatkan untuk ini, dan ini kita masuk stream Ibu Bapak. Jadi nanti bisa diputar ulang. Maaf, masuk Pak Budi punya saya oglangan, jadi saya tinggal muka saja, nggak jelas. Mati lampu. Aku mati lampu. Mati lampu. Ya. Di dokumentasi Pak, saya nggak bisa Pak. Oke. Terima kasih. Ya semuanya, ayo. Semua muncul. Ini belum semua. Pak, saya cuma pakai center HP. Mbak Jana? Saya sudah kelihatan. Saya bilang selap bateraiku. Pak oglangan ya. Lah ning metengi kabeh. Medeni. Yo semua jadi peteng. Pon. Sudah, ya. Sudah. 1, senyum. 2, 3. 1, 2. Pon. Bagaimana Pak Budi, sudah cukup? Sudah cukup. Saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupi sekian, dan tentunya pada penjelasan kami dari awal sampai akhir apabila ada salah kata pada waktu saya menjelaskan, minta maaf, dan tidak sampai di sini saja. Besok-besok akan kita share, berbagi ulang lagi kalau ada yang seperti tadi pertanyaan Bu Mariati tadi, biasanya pada proses tadi yang terjadi kendala akan kita berbagi bersama lah, kita saling bantu antar MGMP masing-masing antar kita nanti agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Saya kira gitu Pak Tarjo, saya kembalikan ke Pak Jenengan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budi yang telah dengan kerelaannya memberikan ilmunya ataupun penjelasan-penjelasan berkaitan dengan IKTSP yang sangat kita perlukan dalam kegiatan kedinasan kita atau pembelajaran kita. Dan kepada Bapak Ibu Guru kami ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya sehingga kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya sendiri yang mengantarkan pelaksanaan kegiatan ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi selamat malam, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita laksanakan dan bermanfaat untuk tugas-tugas kita selanjutnya. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, selamat mungkin masih melanjutkan aktivitas yang lain. Yang jelas tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.